Ya, ditambah lagi dengan kita berinfak dan sedekahnya. Oke, kita lanjut nih pembahasannya. Tapi Ustaz kayaknya ada, kalau nggak salah ada satu kutipan ayat di surat Al-Maidah ya, kalau nggak salah yang tadi disampaikan nih. Ini penting sekali karena ini mau penguatan ya untuk kita nih. Mungkin kita bisa mulai dulu dari Ustaz Mahfuzul, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين صدق الله العظيم. Nah, Ustaz, ini surat Al-Maidah ayat 90 sampai dengan 92. Iya. Ini kalau saya lihat dari segi kutipan artinya ini kayaknya perintah Allah sudah jelas banget ya. Untuk kita hindari, jauhi, bahkan larang sekaligus itu. Nah, gimana Ustaz? Iya, tadi sudah dibacakan oleh qari kita surah Al-Maidah ayat 90 menguatkan dari ayat sebelumnya, yang menafsirkan dari ayat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Para pemirsa yang hadir di studio, siapa yang ingin beruntung? Siapa yang ingin beruntung? Semua kita ingin beruntung. Nih kuncinya. Wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir, ini sudah disebutkan satu persatu. Minuman keras, berjudi, ya. Lalu kemudian berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, itu adalah rijsum min amali syaitan, perbuatan keji, dan itu termasuk perbuatan syaitan. Nah, tentu kita tidak mau kan? Ya. Jadi orang yang berjudi, minum minuman keras, mengundi nasib, ya, itu sesungguhnya sama seperti melakukan apa yang setan senang. Maka kata Allah, fajtanibuh, jangan gitu dah. Fajtanibuh, jauhi. Deket-deket nggak boleh, jauhi. Ya. Ada indikasi ke sana, mengajak ke sana, jauhi. Karena dengan demikian la'allakum tuflihun, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Mari kita kaji lebih dalam secara sababun nuzul ayat ini, ayat 90 ini dalam Lubabun Nuqul fi Asbabun Nuzul karya Jalaluddin As-Suyuti. Ini dari Ibnu Jarir meriwayatkan ini dari Ibnu Abbas. Turunnya ayat ini, ayat 90 ini
terkait dengan dua suku Ansor yang meminumnya. Ya. Jadi begitu minum mereka mabok, ya. Lalu kemudian dari mabok itu mereka saling saling adu mulut kira-kira gitu. Lalu kemudian saling menghardik, ya. Timbul dendam di dalamnya. Nah, maka karena ini Allah turunkan ayat ini. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Baihaqi. Ya. Jadi orang-orang yang minum minuman keras itu, inilah benih-benih permusuhan. Orang yang melakukan judi, inilah benih-benih dari dendam, dengki, angkara murka dan seterusnya. Maka kata Allah, jauhi. Kalau kita menjauhi, maka kita akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Innamal khamru wal maisir, sungguh minuman khamar, berjudi, wal ansab, berkorban untuk berhala. Kemarin sempat ramai itu, ya, ada yang nendang itu, ya. Iya, betul. Ya, kalau itu dipakai untuk untuk berhala, sesembahan untuk berhala, ya bisa jadi masuk di kategori ini. Ya, bisa jadi kategori ini. Tapi kalau untuk kearifan lokal saja sebagai bentuk syukur, juga jangan berlebihan berlaku seperti yang kita saksikan sebelum-sebelumnya. Wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Nah, tadi tuh Buah tuh, ya, ini masuk azlam tuh Buah. Maksudnya itu kan? Iya. Jadi ketawain. Oh, berarti itu mengundi nasib itu. Mengundi nasib, sehingga akal pikiran kita jadi ditutupi oleh asiknya game itu. Ayat sebelumnya sudah mengatakan itu berdosa bahkan kalau mengganggu akal pikiran kita menjadi tidak sehat, melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang penting, ya, Ustaz. Artinya gini, kalaupun sekarang kita teman-teman tahu, ya, pemirsa di rumah, kan kita nggak pernah tahu, ya, kayaknya hidup kita tuh sekarang tuh dekat dengan yang namanya gadget atau handphone, betul nggak sih? Iya. Bahkan kalau mungkin, mohon maaf ya, mungkin bapak ibu di rumah gitu, ya. Kadang kalau mungkin ketinggalan pun pasti balik lagi buru-buru gitu, ya. Berarti ketinggalan anak atau istri atau suami gitu. Nah, ini gimana sebenarnya kalau kita bisa melihat supaya, ya, kita dikasih teknologi ini gitu, tapi memang menjadi berkah manfaat, Ustaz. Gitu. Kakak pernah tahu kadang ya berita tadi kelewat lagi, berita yang negatif, berita dan sebagainya, tontonannya nggak lain dan sebagainya. Nah, itu gimana, Ustaz? Maka cerdas-cerdaslah menggunakan gadget atau sejenisnya. Tapi memang kadang-kadang, ya, tadi itu sesuai dengan indikasi ayat ini, ada saja yang melalaikan itu. Nah, jangan sampai terlalaikan itu, tetapi dipakai untuk yang bermanfaat. Oke, Ustaz, ini ada satu pertanyaan yang mungkin kita dengarkan, nanti akan kita jawab di berikutnya. Coba kita dengarkan dulu nih. Betulan Boa, ada temennya nih yang mau ngasih pertanyaan buat kita saksikan isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, dalam Islam diharamkan jika kita meminum minuman beralkohol sampai mabuk, Ustadz. Yang kedua, di beberapa negara banyak yang meminum minuman beralkohol untuk bertujuan untuk menghangatkan badan. Itu gimana hukumnya dalam Islam, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya menarik sekali loh. Ya, tidak cuma hanya untuk mungkin teman-teman kita yang di Indonesia, tapi di luar negeri, ya, bagaimana memanfaatkan atau bijak, ya, dalam menggunakan misalkan minuman dan sebagainya. Tapi dijawabnya nanti dari Ustaz, nanti setelah ada yang melewati ini dulu, ya. Dan tetap bersama kami di Serambi Islami Mutiara Hati.